Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan laporan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Ibu Nike Widiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kepala OIKN beserta seluruh jajarannya dan juga partner kami Pak Anin dari Bakri, serta Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih Bapak Presiden berkenan untuk hadir dan memulai nanti groundbreaking untuk Nusantara Sustainability Hub. Bukan hanya sekedar fisik yang kami bangun, namun kami ini sedang mulai melakukan tahapan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. Kalau tadi Pak Anin sudah menyampaikan beberapa hal, saya ingin lebih menekankan kembali Pak, mengenai bagaimana kita kemudian akan mengembangkan hardware, software, dan brandware. Yang kami bangun, kalau Bapak lihat, di tanah 2,5 hektar ini kami akan bangun sekitar 40%-nya atau 9.000 meter square, ini adalah untuk hardware-nya. Jadi kami bangun ada smart building dengan seluruh fasilitasnya, baik fasilitas untuk research and development, kemudian laboratory, maupun untuk virtual reality training. Jadi ini semuanya kita gunakan artificial intelligence dan juga robotik untuk di R&D-nya. Nah kemudian untuk software-nya, yang pertama adalah dari sisi hulu. Jadi yang kami wujudkan di sini adalah bagaimana kita mewujudkan kemandirian energi berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, Pak. Jadi tidak cukup hanya ketahanan, tapi kita harus mandiri. Kita mulai dari resource yang hari ini itu dinyatakan sebagai penghasil emisi terbesar. Ada mining sector, ada coal, nickel, ada oil and gas. Dengan teknologi yang dibawa, software yang dibawa nanti, Mineral X dari Stanford, sebetulnya ini mengurangi penggunaan energinya, yang otomatis akan menurunkan emisinya, Bapak. Karena dengan robotik, dengan AI, ini akan meningkatkan success ratio, yang hari ini itu di upstream oleh 23%, ini bisa kita tingkatkan. Sehingga tidak terlalu banyak pengeboran ataupun mining yang akan dilakukan. Dan juga ada abatement, methane abatement management. Yang kedua adalah bioenergy, Pak. Jadi bahan bakar nabati, kita ini punya source yang banyak sekali. Karena satu yang membuat kita sekarang masih import adalah kesulitan kita untuk meningkatkan production gitu ya dari upstream. Nah kita sekarang combine, Pak. Upstream kita naikkan, tapi kita juga campur dengan bioenergy. Kita sudah berhasil dengan B35 yang bisa menurunkan import sekitar 28 triliun per tahun dan juga menghasilkan karbon emisi 23,7 juta ton CO2 Pak per tahun. Kita akan tingkatkan lagi. Tapi masalahnya CPO ini belum bisa diterima di Eropa. Dan CPO ini adalah kita berebutan dengan pangan. Maka Pertamina kita melakukan research dan hari ini kami sudah menghasilkan 4 research Pak untuk sumber bahan bakar selain CPO. Yang pertama adalah batang sorghum Pak. Jadi ini kita bisa berdampingan dengan ketahanan pangan, di mana sorghumnya untuk pangan, batangnya ini kita bisa jadikan untuk pengganti CPO untuk biodiesel. Yang kedua adalah nifah mangrove Pak. Kita punya mangrove yang besar, contoh di Mahakam, sekitar Mahakam itu ada 560 hektar yang bisa kita tanam. Apa yang kita perlukan adalah mekanisasi agar proses dari mulai penanaman, dari mulai nanti kita panen dan sebagainya ini menjadi lebih ekonomis. Yang ketiga Pak, algae Pak, ganggang laut. Indonesia dengan 2/3-nya ini adalah laut, mempunyai garis pantai yang sangat panjang. Kalau kita lakukan penanaman, dan Pertamina ini sudah berhasil, ada 2 produk Pak dari ganggang laut itu. Yang pertama adalah biocrude, ini bisa menjadi minyak mentah karena calorific value-nya sangat tinggi. Yang kedua adalah untuk pengganti CPO di biodiesel. Nah, masih ada banyak Pak di dalam riset development kami yang sedang dikembangkan sekarang, ini kami akan pindahkan semuanya ke sini Pak.
Yang kedua adalah bioetanol, Pak. Kita sekarang masih import 50% gasolin. Kita sudah mulai kurangi dengan mencampur dengan bioetanol dari molasses tebu. Tapi ini kan rebutan lagi dengan gula. Kami sekarang sedang menanam, Pak, pongamia dan juga kepuh. Ini adalah digunakan untuk dijadikan bioetanol dan dicampur ke dalam ini, dan ini otomatis bisa meningkatkan oktan number. Artinya kita bisa menurunkan import, kita bisa meng-create industri dan job dengan kita menanam dari hulu, kemudian mengembangkan pabriknya dan juga hilirisasinya. Ini akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi intinya, Pak, transisi energi menuju ke yang lebih sustainable bagi Indonesia bukan hanya sekedar menurunkan emisi, tapi juga mendevelop industri dalam negeri dan meng-creating job. Sehingga kita masuk ke yang ketiga, brandware, Pak. Jadi dalam Sustainability Hub ini bukan hanya software yang kami kembangkan, tapi brandware, nanti dengan training dan sebagainya. Nah, kami juga akan bersinergi dengan hub yang lain, Pak. WP8 itu adalah untuk agro industri dan food, sehingga tadi penanaman pongamia, kepuh, kemudian sorghum itu kami bisa lakukan di sana, Pak, bersamaan dengan ketahanan pangan. Kemudian untuk brandware-nya ini kami sudah juga waktu itu terima kasih Pak Kepala Otorita, kami sudah dapat WP5 itu adalah untuk Sustainability Academy, Pak. Jadi untuk brandware kita mulai dari sini dengan virtual reality training, nanti akan kita lanjutkan ada vokasi, ada academy, sustainability di WP5. Jadi demikian. Dan pertanyaan berikutnya, kalau sudah R&D-nya, teknologinya terbangun, orang-orangnya sudah siap, sumbernya sudah ada, industrinya di mana? Ini ada daerah penyangga, kita bisa gunakan bangun Karyanggau sebagai pusat hilirisasi bioenergi, Pak, di situ. Ya. Dan artinya di sana juga pelabuhan dan sebagainya bisa kita bangun. Jadi sinergitas antara semua WP yang ada di IKN dan juga daerah penyangga ini akan membuat kemandirian energi Indonesia menjadi lebih baik lagi. Apalagi setelah kita ada Anchor, ada Stanford, ada Pertamina dengan riset yang sudah proven ini, maka akan bisa meng-invite. Sekarang sudah mulai banyak, Pak, yang tertarik untuk join. Intinya adalah semuanya harus meng-create innovation yang kemudian menjadi peningkatan industri dan juga pengembangan tenaga kerja yang ujung-ujungnya adalah membuat energi lebih bersih, sustainable, tapi juga bisa mendorong ke pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga bisa mensupport ke arah target Indonesia Emas 2045. Demikian Bapak Presiden, sekali lagi terima kasih atas support semua pihak. Ini baru langkah awal, kami akan lanjutkan secara konsisten dan semoga upaya yang kita garap ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.